Kita kan memang orang-orang Islam gitu, tapi kita juga mesti tahu kenapa alasan kita untuk beragama. Betul. Seperti itu. Bahwa agama itu bukan sekedar identitas, Betul. tapi agama itu lahir dari kesadarannya. Kan? Kalau main cewek ada aturan nggak? Biasanya apa ini? Yang sudah nikah, kalau yang sudah nikah ada aturan. Ada aturan ternyata. Ada kitabnya. Agama bukan hanya tentang merasa baik hari ini, tetapi tentang arah hidup secara menyeluruh, secara kafah. Kalau dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah, kan gitu. Itu perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Kenyir Pengajian Ngaji yang Fun di bulan Ramadan. Hampir semua orang mengaku punya agama. Ada yang lahir dalam keadaan religius. Ada yang menemukan agama setelah perjalanan panjang. Ada juga yang menjalankannya sekadar karena kebiasaan. Tapi pernahkah benar-benar bertanya, untuk apa kita beragama? Apakah hanya untuk identitas, untuk tradisi keluarga, untuk takut masuk neraka, atau ada tujuan yang lebih dalam dari itu? Subuh ini kita tidak ingin membahas agama sebatas simbol, tetapi sebagai makna. Nah, seperti di episode sebelumnya ya. Apa tujuan Anda beragama? Tujuan saya beragama, saya ingin ke jalan yang lurus, yang seperti di episode sebelumnya. Oke. Jalan yang Siratul Mustaqim. Oke. Terus Ham, apa tujuan Anda beragama? Nah, apa Ham? Ya, supaya kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Oke. Pik, apa tujuan Anda Sama beragama? selebihnya seperti mereka. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pakarnya ya. Insya Allah Pakarnya, akan lebih menjelaskan apa tujuan kita beragama ya. Kita seperti biasa ini ada salah satu ustadz yang pernah hadir di Ya, episode ya. kita sebelumnya. Oke, siapa itu? Ustadz Uge. Siapa nama aslinya? Ustadz Gemoy. Nah, Miftah Farid bersama Ustadz BJ. Waalaikumsalam. Gampang, sehat. Alhamdulillah akhirnya. Disclaimer, bukan Ustadz Gemoy ternyata, Ustadz Gen Z. Ustadz Gemoy Padua. Ini Ustadz Gemoy. Kumaha damang Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kumaha sadayana sarehat? Alhamdulillah. Saya. Cuman ini teh ada yang lagi nggak sehat. Apa tuh? Itu yang belakang lagi bingung tentang apa sih beragama itu. Jadi agak kurang sehat ya, Am ya. Ya, tapi sebetulnya Ustaz wajar ya kita bertanya seperti itu ya. Oh, wajar. Wajar. Betul. Karena memang ada di beberapa hal yang menganggap jangan nanya begitu. Itu kayak sensitif. Ateis kayak nanya begitu gitu. Nah, kita kan memang orang-orang Islam gitu, tapi kita juga mesti tahu kenapa alasan kita untuk beragama. Betul Seperti sekali. itu ya Ustaz Iya, ya. siap. Seperti biasa di segmen pertama, ini ada pertanyaan yang masih ringan, tidak terlalu berat ya. Apakah beragama itu hanya soal identitas dan warisan keluarga saja? Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya dari pertanyaan dari Akang Amet itu ada tulisannya. Amet ya. Amet singkatan apa tuh Amet? Amet, anak metal. Luar biasa. Gak tahu atau ini anak-anak aja manggil Amet. Allah. Pok Amet. Nah, jadi Pok Amet. apakah beragama itu hanya soal identitas atau warisan keluarga? Ya. Kalau menurut saya pribadi itu tidak seperti itu. Karena banyak orang memulai agama dari warisan juga, keluarga. Memang itu ada agama itu dari keturunan juga ya, seperti kita punya ibu, bapak ya. Apakah Islam, apakah Yahudi, apakah Nasrani dan lain-lain kan gitu kan. Nah, sehingga namun mempertahankannya adalah pilihan sadar. Jadi nanti arah ke depannya akan seperti apa? Nanti akan ia rasakan. Apakah mau milih jalan yang benar, apakah jalan yang salah? Apakah jalan itu
yang ia pilih itu benar-benar sudah bulat dalam hatinya? Apakah masih ragu-ragu? Kadang-kadang itu suka ada di dalam diri manusia. Nah gitu kan. Jika agama hanya identitas, pasti ia mudah goyah. Tentu. Tetapi jika agama menjadi kebutuhan batin, nah ini yang perlu kita gali, kebutuhan batin. Ia akan bertahan. Karena batin ini harus dididik juga. Nah, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seperti itu kira-kira. Alhamdulillah, berarti dijawab dengan cukup padat, singkat dan jelas ya. Ya. Bahwa agama itu adalah Jadi tidak harus kebutuhan didiamkan batin. saja ya agama mah ya. Gimana? Jadi nggak harus didiemin aja agama mah ternyata ya. Iya, harus ditreatment, dirawat. Dirawat. dijaga. juga ya. Dijaga juga ya. Betul. Ya, sampai kita akhirnya pindah keyakinan. Nah itu. Nah ini sebetulnya ada pertanyaan sedikit Ustaz. Siap, Nah, boleh. kan biasanya kemarin sih saya lihatnya di story lagi. Ah. Biasa kan main Instagram ya anak muda sekarang. Iya, mah. betul. Saya kemarin Medsos, di postingan lihat lagi Ustaz. Hmm. Di postingan itu ada bapak yang tidak mengakui anaknya karena pindah agama. Memang iya. ya bapaknya memang muslim, tapi anaknya pindah ke agama Kristen. Menentukan pilihan lain. Gitu. gitu ya. Dia menentukan pilihan lain. Betul. Nah, sebetulnya apakah benar bapaknya harus seperti itu menganggap anaknya tidak lagi anaknya gitu? Iya. Oke. Sehingga ini menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan kan seperti Iya, itu. betul. Kita bahas ya dalam kesempatan kali ini. Nah, kalau menurut saya ketika ada seorang orang tua yang tidak agamanya Islam, anaknya mungkin pindah agama, itu tentu akan merasakan sakit hati yang sangat mendalam. Wajar ketika ada seorang ayah tidak ingin mengakui lagi ia sebagai anaknya, kan seperti itu. Namun di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menyatakan, jangan sampai kita itu membenci kepada seluruh makhluk Allah, baik itu agamanya Yahudi, Nasrani, apalagi Hindu, Buddha dan lain-lain. Intinya ya harus tetap itu kita akui sebagai keluarga kita, walaupun secara agama beda agama, pindah agama ya. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kan seperti itu. Itu lagunya ya. asbabun nuzulnya ketika baginda Nabi diajak gantian ibadah oleh Abu Jahal Oh, oke. dan gerombolan kaum Quraisy. Kata Abu Jahal dan pasukan kaum Quraisy, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekarang aku menyembah Tuhanmu, minggu depan kamu menyembah Tuhanku? Kata Abu Jahal dan reng-rengan dan itu kaum Quraisy. Maka turunlah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya, kalau Seperti kata Tony Q, agamamu, agamamu, Nah, itu. agamaku, itu ada lagunya. Ayo yang tahu liriknya. Intinya tidak harus juga perpecahan itu terjadi. Jangan sampailah jadi ada perpecahan, ada permusuhan walaupun beda agama. Ya berarti baiknya sikap ayahnya itu jangan sampai tidak menganggap anak lagi. juga. Iya. Justru yang harus sikap yang paling baik, yang paling efektif, paling tepat yang dilakukan oleh ayahnya adalah mendoakan. Biar menjadi anak yang balik lagi ke agama Islam, yang soleh, dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kira-kira. Luar biasa ya, terjawab Sudah langsung. terjawab tadi memang. pertanyaan yang awal ya. Jadi tidak harus dimusuhi juga Wah. ternyata Ci. Iya. Bahwa Tidak. agama itu bukan sekedar identitas, Betul. tapi agama itu lahir dari Ya, Ada apa? kesadaran. ya. Mungkin itu karena manusia si ayahnya manusiawi lah. Ya, Awal mungkin kecewa. Asal Betul. emosi ya. Ya mudah-mudahan kedepannya yang tadi kata Pak Ustadz didoakan saja. Semoga ayah yang nonton, ya ayah yang punya anak itu nonton ini ya. Semoga ya. Di-share dong. Di-share ini. Di-share dong. Nah jadi ini ada pertanyaan lagi nih ke Ustadz. Kalau Siap. seseorang merasa hidupnya baik-baik saja tanpa Betul. terlalu mendalami agama, apakah tetap perlu beragama secara serius? Oke, siap. Ini yang menjadi dilema ya untuk seluruh kalangan manusia. Ya. Agama bukan hanya tentang merasa baik hari ini. Karena hidup manusia itu bukan hanya hari ini saja. Ada hari besok, ada hari lusa, ada minggu depan, ada bulan depan, ada tahun depan. Kalau umurnya masih nyampe, kan seperti itu. Tetapi tentang arah hidup secara menyeluruh, secara kafah. Kalau dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah, kan gitu. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Maka pelajari ilmu Islam itu, ilmu agama itu dengan kafah seluruhnya. Contoh, kita ngerti ilmu tauhid, kita harus tahu juga ilmu akhlak. Ada tauhidnya sudah bisa, misalkan akhlaknya pun kita harus pelajari. Bukan hanya itu, ilmu fikihnya. Bukan hanya itu, Al-Qur'annya dan hadisnya. Agar apa? Agar nanti hidupnya itu akan menjadi orang yang terarah ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Sehingga di situ malaikat pun akan membantu. Yang akan membantu, mendorong, ngabimbing kepada jalan yang Allah ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim. Kan seperti itu ya. Itu berarti makna dari fisilmi kafah ya. Iya, fisilmi kafah. Masuklah ke dalamnya secara keseluruhan. Mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada di dalam. Bahkan tong sapotong cenah urangnya diajarkan kan gitu. Bisa naon, bisa salah paham. Betul. Kan sekarang yang jadi miris, yang jadi permasalahan di medsos ataupun di masyarakat ya, itu kadang-kadang mendengarnya tidak sampai tuntas, ia pahami, ia sampaikan kepada orang lain. Sehingga salah paham. Sehingga menyebarkan berita yang tidak benar dan akhirnya jadi dosa. Kan seperti itu. Hoax ya itu. Hoax teh namina. Ya, seperti apa ya tadi ya sudah dibahas. Maka ini juga akan memberikan kompas moral buat kita, batasan dan tujuan yang lebih tinggi dari sekadar nyaman sesaat. Oke, baik. Nah, ini ngomongin tadi soal mau atau tidaknya diatur ya. Betul. Banyak orang nggak suka beragama itu karena banyak aturan Ustaz, di Iya, dalamnya. iya. Jadi, Ribet ya. Iya, jadi sehingga agama ini tidak Katanya menarik. Iya, Betul. jadi nyapein diri sendiri katanya begitu. Gimana Iya. menurut Ustaz tuh? Ya itu tadi, kadang manusia tidak mau capek. Padahal dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan, di dunia itu tempatnya capek. Di dunia itu tempatnya sibuk. Kalau ingin santai, ingin enak nanti di alam akhirat. Kalau di alam akhirat, apakah nanti masuk surga? Apakah masuk neraka? Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak akan lagi yang namanya ibadah. Gak harus kita lagi sholat lagi, ngesti kudu maca Quran, ngesti kudu mempelajari ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lainnya. Tinggal menikmati hasil kita di dunia seperti itu. Berarti ya beribadah selama kita di dunia itu sepenting itu Ustaz ya. Sangat penting. Sangat sekali. penting ya. Iya. Nah, apabila kita di dunia menyia-nyiakan hidup kita, apakah kita nanti dijamin di neraka itu kekal abadi? Apakah ada kesempatan untuk masuk ke surga juga? Ya, ada istilah dicuci dulu gitu. Iya betul. Nah, itu bagaimana manusianya? Bagaimana seorang manusianya? Ada perjalanan manusia yang tadinya ahli ibadah, tahajudnya rajin, sholatnya rajin, baca Qurannya luar biasa. Tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Seperti siapa? Ulama Barasisok namanya. Wah itu luar biasa. Moal kahitung ibadah nasat setiap hari tehnya seberapa kali dia melakukan sholat, tahajud, bahkan istikharah dan lain-lain. Tapi sayang, ketika menjelang ajal ia tergoda oleh salah seorang iblis yang menyamar menjadi ulama yang rajin ibadah. Yang jadi anehnya, yaitu tadi karena iblis itu lebih pintar ya, lebih cerdas. Sehingga ketika iblis ini menyamar menjadi seseorang yang rajin ibadah, rajin sholat, tahajud, bahkan membaca aurat-aurat lain, ia perhatikan 24 jam, kok ini orang nggak pulang-pulang, kok nggak makan, kok nggak minum, kok bisa sih seperti itu? Sehingga ulama tersebut ingin seperti dia. Ibadahnya ingin total 24 jam. Sedangkan yang namanya manusia pasti harus ada dulu yang masuk ya. Seperti kita butuh makan, minum. Gak boleh kita mengosongkan perut. Itu artinya salah juga kalau kita ibadah berlebihan. Betul. Jadi ada kapasitasnya, ada waktunya, ada masanya. Ada waktunya ibadah, ada waktunya istirahat. Tidak boleh kita 24 jam ibadah terus. Pasti ada lelahnya. Harus Ada seimbang. capeknya, harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana nyanyinya? Bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lagunya Wali ya kalau itu Wali. Yes. Artinya tuh apa Ustaz? Kita sering baca tapi Nggak tahu artinya. artinya kagak iya. ngerti Ustaz. Gitu. Kenapa gak tahu artinya?
Karena kita tidak mencari. Itu dia. Iya kayak Ya. males kan bahasa Arab. Iya, paham. Jadi itu kita memohon sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasan. Kita minta sama Allah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan itu bersifat umum ya. Kebaikan dalam ibadah, kebaikan hubungan dengan manusia, kebaikan dengan alam, dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan saudara, dengan siapapun. Itu memang harus baik. Tidak hanya kita dengan Allah saja, dengan Tuhan saja, tapi dengan manusia, dengan Allah pun harus baik. Kan gitu. Makanya disebut doa sapu jagat. Doa sapu jaga. Luar seperti biasa. Minta Itu kebaikan. artinya. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita mohon sama Allah biar Allah menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Siap. Oke Sudah Ustaz, tadi terjawab kita ya. ngomongin masalah aturan ya. Berarti agama itu ada seperangkat aturan di dalamnya. Betul. Berarti sama kayak permainan nggak sih Ustaz? Kayak permainan nih kalau nggak ada aturan nggak seru. Contoh misalkan badminton, kalau nggak ada netnya kan nggak seru ya. Atau emang iya. seperti itu ya? Jadi agama itu tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual ya. Ia juga mengatur hubungan dengan sesama, dengan lingkungan, bahkan dengan diri sendiri. Dan tadi ada akhlak, ada aturan, ada sistem yang harus diikuti, dijalani, tidak dilanggar. Oke. Ya, bagaimana main poli? Ya, pasti ada aturan. Main apa tadi? Main bulu Bulu tangkis. tangkis ya itu ada aturannya. Main Padel, PS juga ada ya. ya, main PS juga ada Ya, aturan. padel. Iya, seperti itu kan. Kalau main cewek ada aturan nggak? Biasanya bapak ini Yang sudah nikah, kalau yang sudah nikah ada aturan. ada aturan ternyata. Mam. Ada kitabnya aturan, loh, Mam. Quratul Uyun, Batu Ijar, Ukudul Ujan. Buat yang dua Bahas- istri juga ada aturannya ya Pak Ustadz? Oh? Dua istri juga ada aturannya. Ada. Jadi harus adil, harus mampu. Iya, kalau nggak bisa jangan. Ya. Jangan Bisa, maksain. Ya. Nah ini berbicara tentang agama, teman saya tuh paling tertarik sekali. Pasti ada satu pertanyaan. Iya. Nah ini Bapak Ilham seperti biasa. Mangga. Dia tuh tentang agama tuh paling seneng. Iya. Ayo Am. Apakah agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan? Nah, Oh iya. ditahan dulu sebelum Siap. dijawab. Kita minum dulu. Minum Ini dulu, ya. Harus seimbang memang Ustaz. Harus seimbang. Iya. Karena haus ya? Iya. Silakan Ustaz. Bismillah ini dari Yoms Kopi Bismillahirrahmanirrahim. ya. Jika Anda butuh curhat, mungkin Yoms Kopi jadi sahabat. Tapi bila Anda butuh dana cepat, Yoms Kopi tidak akan menolong. Ya, begitu. Silakan dijawab pertanyaannya tadi Ustadz. Iya. Jadi apakah agama itu fungsinya hanya apa? Hanya aturan saja? Hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja atau tidak kan seperti itu? Ya. Jadi agama tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual yang barusan sudah saya bahas ya. Ia juga mengatur hubungan dengan sesama, Ya. dengan lingkungan, bahkan dengan siapapun yang ada di alam bumi. Dan bahkan dengan diri sendiri. Tanpa nilai yang jelas, manusia mudah mengikuti keinginan sesaat. Kadang-kadang manusia itu mengikuti keinginan sesaat. Keinginan yang mana? Ada keinginan baik, ada keinginan tidak baik. Maka kita diciptakan oleh Allah, ada akal, ada Hati. hati atau nafsu ya. Ya. Nafsu terbagi berapa? Nafsu Ada yang jadi- tahu? Terbagi tiga ya. bagi tiga. Ada nafsu lawamah atau mutmainnah dulu. Dua ada nafsu amarah, tiga ada nafsu lawamah. Ketika manusia rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sodako, rajin zikir, itu nafsu mutmainnah. Yang selalu mendorong, condong dirinya untuk terus rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Yang kedua ada lagi nafsu amarah. Ini yang bahaya. Nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat keji, berbuat munkar, berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Judi, mabok, zina, apalagi? Oh Main banyak. cewek, Banyak ya, main cewek ya. pijat, Hah? pijat. Pijat apa? Episode ada pijat. Seperti itu kan. Nah itu yang bahaya. Yang bahaya itu ketika seorang sudah tidak kontrol. Ya, sudah tidak kontrol untuk bisa menyelamatkan dirinya dari adab atau dari siksa, dari hukumannya. Sehingga apa? Sehingga nantinya akan celaka. Maka tidak aneh, kadang-kadang orang sudah masuk penjara, keluar, melakukan lagi, keluar, seperti itu lagi. Kenapa? Satu tadi karena ia tidak ingin berusaha untuk lebih baik. Yang kedua
tidak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nafsu lawamah ya. nafsu amarah. Amarah. Oke. Kalau lawamah, yang terakhir nih, nafsu lawamah ini nafsu yang memang ini cenderung kepada orang tuh hare-hare. Apa hare-hare? Cuek. Cuek bebek gitu kan. Bebek. Lihat orang tahajud, gak ada keinginan untuk tahajud. Lihat orang rajin ngaji, gak ada keinginan untuk ngaji. Jong-jon we gitu. Nah, itu lawamah. Lawamah. Lempeng-lempeng bae. Lempeng-lempeng bae lurus bae aku mah urang we salat henteu ngaji henteu oge gitu. Ada yang seperti itu. Itu lawamah namanya. Oke, berarti selama ini kita cuma tahu satu nafsu aja. Nafsu birahi, Ustaz. Itu beda lagi ceritanya. Kalau saya taunya 3. Apa tuh 3? Yang tadi Oh, kata yang Pak tadi Ustadz. Ustaz. Iya, karena barusan ngasih Coba tahu, disebutin jadi tahu. tadi yang satu apa? Satu. Ya, nanti bisa di-replay aja. Saya ingat. Luar biasa. Mutmainah, amaroh, sama lawamah. Lawamah. Itu Mutmainah. tiga. Apa coba? Sakinah, mawadah, warahmah. Beda. Itu beda. Ini udah menjurus lagi ke cewek bunda. Ustaz emang begini tiap episode. Tidak apa-apa. Salah. Kamu pecinya miring betul-betulin dulu. Oke, menarik ya, terjawab. Dan satu lagi dari saya, hati pun kolbun terbagi 3. Kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Kolbun yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ada orang yang oleh Allah diberikan keselamatan, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin melakukan amaliyah-amaliyah soleh. Ia mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari kemunkaran, sehingga hidupnya merasa tenang, aman, damai. Ketika adzan atau suara adzan berkumandang, ia bergegas langsung sholat. Ketika ada panggilan dari Allah untuk beribadah, ketika ada orang mengajak ngaji, ia ngaji. Itu namanya ciri-ciri tandanya hati yang selamat. Yang kedua ada lagi hati yang marid Iya, atau sakit. Nah, ini hati yang sakit yang bahaya. Contoh, ketika kita sakit, otomatis kita akan berobat kemana? Ke dokter, ke puskesmas, klinik, atau ke rumah sakit dan lain-lainnya. Ketika ada seseorang hatinya sakit, maka diobatinya harus dengan zikir, baca Quran, ya, sholawat. Jangan sampai dibiarkan. Ketika hati seorang sakit, ketika ada panggilan Allah untuk ibadah, maka ia akan mengacuhkan panggilan Allah tersebut. Contoh, waktu duhur. Udah waktu duhur nih adan, kita tuh padahal santai, kita tuh gak sibuk, malah ngobrol, marah nongkrong misalkan. Itu salah satu tanda-tanda hatinya yang sakit ya. Padahal dia suka ibadah, tapi selalu dilalaikan ibadahnya. Waktu sholatnya bukannya tepat waktu, tapi malah di akhir waktu. Nah, itu yang tanda hatinya sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati itu seperti sekarang kita ada di bulan Ramadan, kita mah puasa, orang lain mah gak puasa, malah ngerokok, malah ngopi di siang bolong. Kalau memang agamanya Islam, tapi kalau agamanya non Muslim, kita bisa pahami dan kita maklumi kan seperti itu. Ketika disuruh sholat nggak sholat, suruh ngaji nggak mau ngaji kan seperti itu. Itu namanya ciri-ciri yang hatinya mati. Padahal jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Berarti beda ya hati yang tadi Ustaz obrolin sama hati liver ya. Oh, Ya, beda. ya kita kan Iya. biasanya bilang hatinya sakit, nanti pipisnya kuning gitu. Itu beda lagi. Oh, ya. itu beda lagi. Iya, sangat beda. ya. Memang sedih Ustaz. Ya, Sedih. kita selama ini tersesat Ustaz. Tidak apa-apa. Enggak saya Ustaz, Iya. saya. Kan jadi tahu kan kalau Jadi ada tahu. seperti ini. Tapi ya. sering kali itu ada yang presentasinya ada yang tinggi, lagi tinggi, itu tuh lagi rendah-rendah gitu kan. Apa? Si hati yang tadi teh. Kadang lagi bagus ibadahnya, Oh, apanya iya. lagi naik gitu. Karena itu manusia itu seperti itu. Imannya kadang naik, kadang turun. Iman yang naik terus itu siapa? Nah, Para nabi, para rasul, dan aulia-aulia Allah. Kalau imannya malaikat, stabil standar. Itu. Kalau kita wali bukan, nabi bukan, kita mau wali apa? Wali lu. Ya, betul. Ada yang tahu Lilo? Ya. Komen di bawah. Ya, alhamdulillahnya tuh Pak Ustadz saat bilang walileunya tuh cuma kesana aja. Kalau kita enggak berarti. kita emang enggak wali. Berarti Pak Ustadz ngerti tahu ya. Ya, saya emang agak Walilo. Tapi untuk saya tidak tahu artinya Walilo apa. Ada yang tahu Walilo? Kita mau wali santri, wali murid, paling nggak seperti itu kan. Wali kelas. Ini Walilo Wali itu kelas. lebih ke orang tersesat atau bagaimana? Docelo. Jadi iman yang naik terus itu para nabi, para rasul, para aulia Allah. Bahkan nanti akan pertama kali masuk adalah Rasul Ulul Azmi yang 5 ya. Nabi Musa, Nabi
Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nanti akan pertama kali masuk surga. Oke, itu iman-iman itu tingkatannya memang ada istilahnya ya Ada di Islam tingkatannya. ya? Iman matbu apalagi Iya, kebanyakan betul. Ada iman taklid, ada Itu gimana iman taklid tuh sepertinya agak kasihan gitu. Jadi iman taklid itu turut muning. Seperti itu. Nggak tahu ini hukumnya dari mana. Ini kok dari mana keterangannya? Ketika mengamalkan tidak jadi masalah. Cuman tidak sempurna. Turut muning gitu Turut ya. muning. Seperti itu. Oke. Jadi lebih baik kita orang yang belum paham tentang tadi tingkatan iman ya lebih baik diperdalam juga iman yang mana yang harus kita pelajari dan supaya kita tidak taklid lah dalam mengamalkan itu semua. Nah biasa kan kita dapat info-info kayak misalkan kajian tentang agama ini dari Ustadz kan. Iya. Nah makanya kita nggak pernah mau cari tahu lagi apa yang dikatakan Ustadz ini benar atau enggak gitu. Misalkan kan ada juga Ustadz yang menyesatkan. Setuju nggak? Ada juga, iya. Ada juga Keliru kali, bukan menyesatkan. Enggak, dia enggak keliru. Jadi memang mengarahkan kita untuk meminta kepada selain Allah. Iya, Ada juga. Kalau misalkan mau karomah datang ke rumah saya. Atau mungkin bukan ustadz tapi berkedok ustadz bisa Nah, saja. ya betul. Oknum kita bilang. Oknum ya. Oknum ya. Bukan ulama tapi jadi ulama, keulamaan, ustadan, kikiayan gitu kan seperti itu. Mungkin seperti itu Betul. arahnya ya. Ya Betul. terakhir kan buka bisnis ada juga itu air doa. Oh iya. Oh iya. Enggak bukan bercanda. Siap. Mangga. Iya gitu Nah, ya. nih kita balik lagi ke ini ya, ke topiknya Topik ya. ya. Nih ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih. Kenapa agama sering dianggap membatasi kebebasan? Kenapa? Ya, kenapa? Karena agama memberi aturan. Kalau agama tidak ada aturan, otomatis manusia itu akan bablas tanpa batas. Gitu kan? Judi akan terus dilaksanakan, main cewek akan terus jalan, kan seperti itu. Sehingga apa? Maka kita harus bersyukur kita hidup di agama yang mana salah satunya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar si Allah hanya satu, agama Islam. Ya tadi agama memberi aturan, namun aturan bukan selalu pengekang ya. Awas, jangan sampai kita menganggap itu pengekang kita. Tadi yang kata Akang dijelaskan, itu kadang orang nggak mau diatur ya, ribet katanya, tanggal, capek kan gitu. Nah, jangan sampai ada pikiran dalam memori kita, aturan adalah sebagai pengekang, jangan. Tapi ia bisa menjadi pelindung kita. Seperti rambu lalu lintas yang membatasi tetapi bisa menjaga keselamatan. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau kan. Ketika lampu merah, yaitu kita harus berhenti. Kalau nggak berhenti, akan ketabrak. Seperti kecelakaan yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Nah ngomongin tentang kebebasan Ustadz, ini kan kebebasan. Apakah ada perspektif Islam yang mengarah tentang kebebasan itu Ustadz? Atau kebebasan menurut perspektif Islam itu kayak gimana sih? Ya baik. Betul sekali. Kebebasan dalam Islam itu bebas yang selalu kita mengikuti aturan ya. Aturan yang salah satunya Allah memberikan kita perintah yang sangat penting kita jalankan, itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ngopi, ini kan bebas, boleh. Gak ada larangan. Kita ngerokok, boleh. Gak ada larang. Selagi itu tidak keluar dari syariat Islam, dari jalur hukum Islam, kita jalankan. Jangan jadi pikiran yang begitu sangat jauh. Nah, kebebasan di sini maka kita harus bisa memilah dan memilih. Bebas yang mana yang Allah bolehkan dan bebas yang mana yang Allah larang. Kan seperti itu. Kalau kebebasannya semuanya apa? Kita pakai atau kita lakukan tanpa kita memandang bulu, tanpa kita melihat apakah ini positif atau negatif, apakah ini halal apakah haram, itu bahaya juga. Makanya kenapa di zaman Nabi Sulaiman sampai punya istri 1000? Nabi Sulaiman kenapa punya istri 1000? Karena Pak Ustadz mau jelasin sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ketebak. Karena waktu itu wanita-wanita di zaman Sulaiman hanya dimanfaatkan saja. Hanya sebagaikan pelampiasan hawa nafsu. Dipakai hungkul. Tapi dinikahin. Tapi diterlantarkan. Iya, diterlantarkan istilahnya. Tidak tanggung jawab sepenuhnya. Sehingga Nabi Sulaiman dapat perintah dari Allah, wahai Sulaiman,
kau nikahilah wanita-wanita tersebut. Kasihan, gitu kan. 1000 tapi ya. 1000. Pegel itu Ustaz. Yang nggak langsung seribu Ya, seribu. Berarti 1000. Dicicil Itu atau kalau tiap tidak hari. salah dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan 1000. Agar apa? Agar wanita-wanita itu dilindungi. Ya. Ada seseorang yang bisa melindungi, menjaga biar tidak menjadi wanita-wanita yang dihina, hanya dimanfaatkan. Di zaman Nabi Muhammad pun, sebelum Nabi Muhammad ada seperti itu kan kejadian. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim ada seorang raja, seorang laki-laki yang suka sama istri orang. Itu yang bahaya. Istri orang diambil, kalau ia suka ia ambil. Tapi kalau diaku itu adiknya enggak. Itu prinsipnya. Kalau kan Nabi Ibrahim juga pernah ditanya, wahai Ibrahim, ini siapa? Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa laki-laki ini suka sama doyan sama istri orang. Sedangkan istri Nabi Ibrahim waktu itu dibawa sama Nabi Ibrahim, maka ketika ditanya oleh laki-laki tersebut, ini adalah adikku. Ketika dijawab itu adiknya atau saudaranya, maka dia tidak mau ngambil aman. Tapi kalau itu diakui istrinya, itu akan diambil. Seperti Ada kebiasaan raja. Iya, ya biasalah yang berkuasa itu biasanya selalu ingin bebas. Nah, itu kebebasan yang tidak boleh. Oke, berarti intinya Ada Islam. batasan-batasan lah. Oke, Islam itu masih ada ya ngasih kebebasan tapi yang memang diridhoi sama Allah. Iya, betul. Dan juga yang bermanfaat bagi orang lain. Betul, Ya, Positif. positif ya kebebasannya itu. Masih ada. Nice, mantap memang. Mantap ya. Luar biasa. Apa sampai lagi? 1000. Ini pertanyaannya agak cukup Kayaknya satu pertanyaan panjang. lagi lah ini ya. Ya, tapi dijawabnya agak cepat aja. Agak Karena cepat kan aja. kita ini ada sahur terakhir soalnya Iya. kan ini. Boleh, Nggak boleh, usah boleh. cepet-cepet. Nanti kalau cepet-cepet nggak disimak, nanti kalau kuat santai aja. Apa ini Ustaz? Ini di luar konteks. Disingkat aja. Apakah tergesa-gesa adalah perbuatan setan? Al-ajalatu minasyaiton. Nah, liatin ke sana, Pak. Disingkat ya. Disclaimer bukan cepat-cepat disingkat. Ketergesa-gesaan dan dari setan. Al-ajalatu Minasyaiton. minasyaiton. Betul. Tergesa-gesa. Datangnya dari setan. Oke. Seperti itu. Mangga. Ini nih Ustaz. Itu sih. Tuannya yang kan itu. Ini nih Ustaz. Ini juga. Saya tidak tergesa-gesa. Saya melihat timer saya. Tidak apa-apa. Lanjut. Oke. Lanjut, Ci. Boleh sih. Apakah tujuan utama beragama hanya untuk masuk surga dan menghindari neraka? Oke. Gimana tuh Ustaz? Apakah hanya tujuan ke neraka saja dalam bagian dari keyakinan? Nah, tadi tingkatan iman manusia kan tidak semuanya ada di tingkat marifat. Ada tingkat syariat ya. Ketika orang masih memahami syariat, otomatis tujuan ibadahnya hanya ingin masuk surga, dan ketika ia menghindari perbuatan dosa, ia takut masuk neraka. Tapi beda cerita ketika orang sudah marifat kepada Allah, yang ia lakukan ibadahnya hanya mardhatillah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun beragama juga tentang membentuk karakter, menemukan makna hidup di situ, perjalanan menemukan makna hidup dan menyadari bahwa manusia bukan pusat segalanya. Agama mengajarkan kerendahan hati dan tanggung jawab seperti itu. Mengajarkan tanggung jawab. Jadi perjalanan hidup manusia kan beda-beda ya. Ya. Ada yang jalannya apa tadi ke jalan jelek dulu seperti orang-orang yang dulunya awam, blong, sehingga apa? Akhirnya dapat hidayah taufik dari Allah, sehingga dia dapat pencerahan yang luar biasa. Luar biasa Ustaz, terjawab dengan sangat baik ya. Alhamdulillah ya. Tadi dari Alhamdulillah, pertanyaan ya. semua pertanyaan sudah terjawab semua tentang agama ini ya. Ustaz ngaji ya? Jadi Nyanyi, lain ngaji, nyanyi. Keren Ustaz nih. Amin. kita kan tidak salah mengundang narasumber yang sudah berisi dan berilmu, insya Allah. Semoga teman-teman di rumah juga bisa ditanggapi ya. mengerti. Insya Allah. Terima Ini kasih pertanyaan banyak. semua penting loh ini. Iya lah. Iya. Amin. Oke. Biar Seperti itu tidak saja. ada yang tersesat lagi Iya, betul. tentang agama Ya. ini. Mari kita beragama. Ya. Agama ya. Enggak. Seperti ada lagunya apa, Mang? Lagunya gimana? Agamamu. Agamamu. Ya, sepuluh itu closing statement. Baca. Saya. Iya. Oke. Untuk apa kita beragama? Bukan sekedar untuk nama, bukan hanya untuk tradisi, bukan hanya karena takut. Kita beragama untuk menemukan arah, untuk menjaga hati tetap hidup. Untuk mengingat bahwa hidup ini bukan sekedar tentang diri sendiri. Dan jika agama dijalani dengan kesadaran, ia bukan beban, melainkan
cahaya yang menuntun langkah. Baik. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sudah datang di Luar biasa. episode kita. Mohon maaf subuh bila ini. ada kekurangan dan kesalahan. Enggak usah kebanyakan alhamdulillah. Pak Idin. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, nanti kita jawab-jawab, oke? Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang di rumah yang sudah mengikuti dari awal sesi awal sampai tadi sesi akhir. Episode, ya dari Ya. episode pertama dan ini episode Dan ini terakhir episode- kayaknya ya. Iya, ini Di malam episode sahur. Masih Pas ada ya. satu lagi. Satu lagi nanti ya kita menjawab tentang. Masih bersama Ustadz Miftah Farid. Oh iya, Closingnya. membahas apa tuh nanti? Membahas tentang Idul Fitri. Idul Fitri. Makna kembali kepada Idul Fitri. Wah, ini yang kita nantikan ya. Aduh. Besok kita Tayangkan. ulas, kita tayangkan. Ya, Siap, ya. siap. Baik, kembali lagi. Bukan enggak, kembali lagi, ini. sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi tahun depan karena ini episode yang menemani teman-teman di sahurnya tahun ini ya. Last ya. Ya, Episode, sampai ketemu tahun depan ya. Baik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Kenyat Pengajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Luar biasa Ustadz, terima kasih Ustadz. Agar